warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Saya hormati ketua dan pengurus masjid Al-Qahar. Saya hormati para alim, para ulama, para ustaz, para imam masjid Al-Qahar. Saya hormati jamaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia umur dan kesehatan kepada kita, limpahan nikmat, kesempatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kekuatan iman, istiqomah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita hadir dalam majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan selalu dan senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya dari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, 134, 134 Allah berfirman, Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu tajri min tahtiha alladziina yunfiquna fi sharri wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ذلك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Kata Allah, segera kamu mohon ampun kepada Allah karena sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas dari bumi kepada orang yang muttaqin. Antara orang yang muttaqin itu adalah mereka yang selalu berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Mereka yang senantiasa mampu menahan amarah, dan mereka yang senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain dan memohonkan ampun orang lain. Dan itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan mereka yang apabila dia berbuat dosa, berbuat salah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allah. Apabila seseorang berbuat dosa dan menzalimi dirinya sendiri, maka dia langsung mengingat Allah. Dzakaru. Astaghfiru li dzunubihim, dan dia mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa rahman dan rahimnya Allah
au zalamu anfusahum dzakaru. Dan apabila kamu melakukan kesalahan, dosa, lalu kamu ingatlah kepada Allah, kemudian kamu fastaghfiru lidzunubihim, maka mohonlah ampunan dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan surga yang bersih sebelas kali dahulu, bukan hanya orang yang tidak pernah berdosa, tapi mereka yang ketika dia berdosa dia mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya kerugian yang besar bagi hamba Allah ketika dia meninggal dunia membawa dosa. Karena dosa itulah yang akan menjadi beban beratnya seseorang karena di alam barzakh. Ketika seseorang mati dalam keadaan bersih dari dosa, maka itu adalah kenikmatan yang didapat dari alam barzakh. Karena rahmat Allah senantiasa memberikan nikmat. Oleh sebab itu, yang paling utama bagi kita di sisa umur kita ini adalah berusaha untuk membersihkan dosa-dosa kita sebelum tiba waktunya ajal. Waktunya kita untuk membersihkan, mudah-mudahan sisa umur ini masih bisa kita manfaatkan, masih cukup untuk kita membersihkan dosa-dosa. Kenikmatan kita ketika nanti pada saat dipanggil oleh Allah, Allah bagus. Bukan dilatur di malam berdosa, bukan latur di kita malam berdosa. Sisa ini itu merupakan waktu ini untuk bersihkan dosa. Dan untuk membersihkan dosa-dosa ini sudah Allah berikan caranya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW sudah berikan. Ini loh caranya untuk membersihkan dosa. Dengan cara ini kau bisa membersihkan dosamu, menggugurkan dosa-dosa. Lakukan ini di sisa umurmu, insya Allah dosamu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, begitu berbuat dosa langsung ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ingatlah Allah. Ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka kamu mohonlah ampunan dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak sengaja lupa tengok sudahnya segera bersifat dan mengampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah, ada dosa yang dilakukan tak sengaja dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ingat kepada Allah dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita melakukan sholat taubat, sholat sunat 2 rakaat, ambil air wudu. Kalau kita melakukan dosa, ambil air wudu, sholat sunat 2 rakaat, mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama keampunan itu terbuka bagi orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran, Allah memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi pelebur-pelebur dosa tersebut. Ampunan-ampunan itu akan datang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, orang yang mati dalam kalimat tauhid, mati di atas kalimat tauhid dan menjaga tauhidnya sampai akhir hayat. Oleh sebab itu, ini yang paling utama bagi kita, menjaga kalimat tauhid ini jangan sampai ternoda dari kemusyrikan sekecil apapun sampai akhir hayat. Karena kemusyrikan itu akan membuat amal kita hapus dan dosa kita tidak terhapus. Mati dalam kalimat tauhid. Dalam sebuah hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha." Tidak ada satu jiwa pun yang mati dalam kondisi bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan pengakuan itu bersumber dari hati yang penuh keyakinan, melainkan Allah akan pasti mengampuni. Akhir hayat yang sering kita bimbing saudara kita meninggal dunia dengan kalimat tauhid.
kebiasaan sepanjang hidupnya dia menzikirkan kalimat tauhid, maka di akhir hayat nanti kalimat itu akan muncul. Tapi kalau sepanjang hidupnya kalimat itu jarang dia sebut, maka di akhir hayat sulit untuk makanya kata Rasulullah, afdal zikri fa'lan innahu la ilaha illallah. Utama-utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang biasa dengan melafazkan zikir ini, bersama bin Said sama alaih, maka ini akan terbiasa juga bagi. Sebab itu kalimat ini menjadi kalimat penentu di akhir hayat kita. Sebab itu kata Rasulullah, para saudaramu, temanmu, keadaan sakaratul maut dengan tertinggalkan, bimbinglah dia dengan kalimat tauhid. Maka di akhir hayatnya dia meninggal dalam kalimat tauhid. Ini syarat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sepanjang perjalanan hidup kita ada ibadah yang ringan, tapi ibadah ini adalah salah satu ibadah yang selalu dan senantiasa dapat melunturkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Khususnya dosa-dosa kecil akan gugur dengan ibadah. Apa ibadah itu? Adalah menyempurnakan wudhu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghusala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'atin nazara ilaiha bi'ainaini ma'al ma'i aw ma'al akhiri qadri bil ma'." Seseorang hamba Allah muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Kita wudhu masuk muka itu, air yang ngalir dari muka kita itu akan menggugurkan dosa-dosa yang ada di muka. Mata termasuk di muka ini, mata, hidung, mulut. Itu cucilah anggota itu dengan anggota dengan air. Kau sempurnakan wudhu, mencuci muka itu bukan sekedar membasuh, menghilangkan kotoran debu yang ada di muka, tapi wudhu itu adalah menghilangkan dosa-dosa yang ada di muka, kemudian di hidung dan di mulut yang ada di muka. Oleh sebab itu orang yang baru selesai berwudhu ada ketenangan tersendiri. Ada ketenangan tersendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika mau tidur, kata Rasulullah, disunahkan berwudhu agar tidur itu dalam keadaan sudah berwudhu, menggugurkan dosa-dosa yang ada di muka yang terjadi sebelum kau tidur. Lalu selanjutnya dia mencuci tangannya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana fatashat hayadahu ma'al ma'i atau ma'a akhiri qatrin ma'. Lalu dia mencuci kedua tangannya sampai sikunya, maka akan berguguran dosa-dosa di tangannya itu seiring dengan tetesan air yang mengalir di tangannya sampai pada tetesan terakhir yang mengalir. Kemudian yang selanjutnya, lalu dia menyapu kepalanya dan mencuci kaki sampai menyempurnakan wudhunya dengan mencuci kaki. Maka akan berguguran dosa-dosa dari tahap yang mencuci air wudhu. Inilah luar biasanya wudhu. Sehingga orang yang tadi melakukan kesalahan maka dia segera mengambil wudhu, lalu dia sholat 2 rakaat. Wudhu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ini pula yang menyebabkan para sahabat Rasulullah yang sangat bersungguh-sungguh menjaga wudhu. Mereka menjaga wudhu, tidak pernah berhadas kecuali berwudhu. Ada beberapa hal fadilah dari berwudhu ini, selain dari sebagai syarat untuk melakukan ibadah sholat. Yang pertama, wudhu ini memberikan ketenangan. Ada ketenangan tersendiri dalam jiwa seseorang yang baru saja melakukan. Yang kedua, wudhu ini adalah benteng daripada maksiat.
itu jauh lebih kuat dalam membentengi dirinya dari maksiat daripada orang yang tidak. Karena berwudu ini adalah kesucian yang dijaga dalam diri seseorang. Tapi sayangnya sebagian umat Islam, wudu ini hanya digunakan untuk sholat saja. Kalau nak sembahyang itu berwudu. Kamu tidak sembahyang itu adalah wudu. Batal-batalan itu merasa tak perlu berwudu itu lalu tidak sholat. Karena selama ini yang kita pahami wudu itu adalah syarat untuk sholat. Kita tidak pernah tahu dengan fadilah wudu itu di luar syarat sholat. Ketenangan batin. Kemudian wudu itu adalah meredakan amarah. Meredakan amarah, meredakan rasa sedih dan gelisah. Kalau sedih, gelisah, amarah, tidak tenang di hati ini, maka salah satu caranya adalah mengambil air. Sempurnakan wudu, insya Allah akan berkurang amarah, akan berkurang rasa sedih itu ketika itu ada di dalam diri. Ini fadilah daripada berwudu. Salah satu di antaranya yang bisa menggugurkan dosa kita itu adalah menjaga wudu. Amalan yang sudah biasa kita lakukan. Ditambah lagi kalau kita berwudu lalu sholat 2 rakaat, maka itu adalah merupakan amalan yang lebih cepat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya pernah melihat Utsman bin Affan meminta untuk diambilkan air wudu. Lalu dia menuangkan air dari bejana dan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur, beristinsaf dan beristinsaf. Kemudian dia membasuh wajah 3 kali lalu membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali. Setelah itu dia mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanan dan kirinya hingga mata kaki 3 kali. Setelah selesai dia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti wudu ini. Lalu beliau bersabda, siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian sholat 2 rakaat tanpa berbicara kepada dirinya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah berlalu. Sholat 2 rakaat, habis itu dia sholat 2 rakaat, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kata Rasulullah ketika itu berbicara dengan Utsman. Siapa yang melakukan dosa lalu berwudu dan sholat 2 rakaat serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiapkan ampunan baginya. Itu berwudu, sholat 2 rakaat. Yang selanjutnya yang menggugurkan dosa-dosa kita yang selanjutnya dapat menggugurkan dosa kita selanjutnya adalah sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid ini mulai dari langkah kaki kita menuju masjid sudah jadi ampunan. Man tatahhara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah taqaddu ihdahu. Salah satu di antara kakinya akan menjadi ampunan. Orang siapa yang berwudu di rumah, menyempurnakan wudunya di rumah, lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk salat fardu. Kalimat hadisnya yang pertama tertulis di rumah. Sebab itu berangkat ke masjid usahakan dalam keadaan sudah berwudu. Jangan berwudu di masjid. Itu kaki air masjid air banyak. Rugi. Karena perjalanan kita itu menjadi syarat ampunan Allah itu ketika kita berjalan ke masjid itu dalam keadaan berwudu. Man tatahhara fi baitihi disebutkan. Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci berwudu di rumahnya. Summa masa ila baitin min buyutillah. Lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah. Entah itu mushola, entah itu masjid. Untuk apa? Dia faridatan min faraidillah. Untuk melaksanakan salah satu di antara salat fardu. Beda ke masjid karena apa? Ke masjid karena acara lain. Ini khusus untuk lihat dia faridatan min faraidillah. Ke masjid yang ada semayang, baik bukan mengawasi masjid saja dibayari. Berwudu di rumah lalu dia berjalan menuju masjid.
sudah sunat tahiyatul masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menyampaikannya. Kata Rasulullah, setiap langkah kakinya, satu langkah kakinya itu gugurkan dosa-dosa. Satu langkah kaki gugurlah satu dosa, satu langkah kaki gugurkan dosa-dosa. Jadi kalau kita setiap hari 5 kali malam ke masjid, di jalan ke masjid, maka setiap saat itu berguguran dosa kita dengan rahmat dan karunia Allah. Asal niatnya ini tapi niat memang niatnya dari rumah keluar untuk menuju masjid sholat berjamaah, memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid. Ini baru berjalan saja. Lalu ketika kita berada di masjid, kita duduk di masjid menunggu sholat berikutnya, sholat maghrib berjamaah, itu tidak balik. Itu tafakur di masjid ini dari maghrib sampai tibanya waktu isya, atau kita taklim dari maghrib sampai isya, atau kita baca Al-Quran dari maghrib sampai isya. Kalau ini dilakukan, maka selama dia nunggu sholat itu, kata Rasulullah, pahalanya seperti pahala orang sholat. Walaupun dia tidak apa-apa, cuma tafakur saja, merenungi diri saja di masjid itu, maka sudah itu pahalanya sama seperti pahala sholat. Apalagi kalau dia membaca Al-Quran, dia dapat juga pahala dari membaca Al-Quran. Dan selama dia berada di masjid itu dan dia tidak berhadas, selama dia berada di dalam masjid dan dia tidak berhadas, maka malaikat memberikan doa malaikat kepadanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kata malaikat, ampunlah dosanya dan sayangilah. Malaikat begitu menghormati umat Muhammad yang pada saat itu dia berada di masjid. Oleh sebab itu, namun kita kami ini yang salah balik dari bahkan kisah. Cuma ngawasin ini bayar tentara. Kalau dari ini bayar gitu sih. Waktunya juga dekat. Antara maghrib dengan isya itu sejam lagi. Tak sampai sejam. Ini balik loh. Karena aku pengen juga sekarang gara-gara sholat. Aku kawan. Akulah dekati gawe baca Yasin, kemudian dia baca ayat yang lain, hafal itu baca Yasin, atau baca hafalan masing-masing, atau setor hafalan dengan siapa yang menganggap baca di situ setor hafalan. Sampai tibanya waktu isya. Nikmatnya berbeda dari final ke balik ke rumah. Ini balik ke rumah juga tidak sempat apa-apa. Baru selesai di rumah, ada di sana, balik lagi ke masjid. Dan itu tidak dapat tadi. Yang tadi pahala kita selama menunggu itu kalau di masjid pahalanya sama seperti pahala sholat. Dianggap itu sholat dalam 1 jam kita nunggu dari maghrib isya itu dianggap itu sholat. Pahalanya pahala kita sholat. Dan malaikat doakan kita selama kita tidak berhadas. Oleh sebab itu kalau kita nunggu di masjid kalau berhadas, uduklah itulah dulu tempat nunggu yang ada di masjid. Tempat dulu di masjid itu gunanya jangan sampai ada jamaah ini yang berhadas tidak dulu. Jadi kamu yang sekarang ini tinggal pengajian, kalau kamu berhadas rugi, banyak yang tidak didapatkan. Sebab itu kalau kita berhadas, segera kita mengambil air. Jadi jangan yang ada apa-apa. Ketika kalau kita tuh semayang itu ini, sepakat semayang itu, tapi ada fadilah yang kita tidak bisa dapatkan karena kita dalam keadaan berhadas. Kita ada di dalam masjid masih mendapatkan apa yang disebut dengan hubungan dengan Allah. Kemudian yang selanjutnya yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita menjaga sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Menjaga sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, as-sholatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jattanabal kaba'ir. Sholat 5 waktu, sholat Jumat hingga Jumat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah pelebur bagi dosa yang dilakukan diantaranya selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu akan lebur
dari sholat ke sholat selama kita bisa menjaga sholat. Lalu dijelaskan dalam makna hadis ini apa yang disebut menjaga sholat. Kita ini ada yang sholat tapi sholatnya tidak terjaga. Yang disebut terjaga itu adalah terjaga waktu sholat. Namun sholat zuhur lapar asar itu tidak terjaga, tapi masih semayang. Gugurlah kewajiban. Kira-kira pas selesai sholat zuhur azan asar. Sholat asar hampir maghrib. Ini namanya sudah terjaga sholat. Terjaga sholatnya itu adalah as-sholatu bi awalil waqti. Sholat di awal waktu. Kemudian yang laki-laki sholat yang terjaga itu adalah dia tidak pernah masbuk sholat berjamaah. Sahabat itu pernah menangis menyesali dirinya karena sekali dia mendapati sholatnya masbuk berjamaah. Masbuk itu dapat pahala imam, tapi tidak bagus. Terbiasa tiap sholat masbuk terus. Mentang-mentang telah pernah belajar masbuk. Yai boleh masbuk, yang penting belum salam masih dapat kita sholat berjamaah. Santai, pakai mulai dari rumah. Sahabat itu menangis menyesali hidupnya karena sekali dia sholat masbuk. Karena sholat yang luar biasa itu adalah sholat yang tidak ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Sebab itu menjaga sholat itu bukan cuma sekedar sembahyang, menjaga. Dan laki-laki senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid setiap waktu dan tidak pernah masuk. Dulu datang, di sholat Jumat itu udah masuk kau. Sholat Jumat, namun khotib di atas mimbar, kamu masih di jalan. Mana lagi? Khotiblah khotbah, kamu masih di jalan. Sedangkan mulai di dalam masjid yang ngomong dan tidak salah. Apabila khotib sudah membacakan kedua khutbahnya di atas mimbar, janganlah berkata-kata, baik dengan isyarat. Apabila itu dilakukan maka sia-sialah pahala Jumat. Itu yang ada di dalam masjid itu. Oh, yang ada di dalam masjid ngomong lagi sia-sia pahala Jumat. Ngomong lo kawan yang masih di jalan tuh. Yang ada di dalam masjid kalau ngomong sia-sialah pahala. Itu kan hadis dari riwayat dari Abu Hurairah. Sebagian masjid itu biasanya sebelum khotib ada yang membacakan hadis ini. Nah, yang di dalam masjid saja yang sudah pergi jam 11 dari masjid gara-gara ngomong sia-sialah pahala Jumat. Nah, bila kawannya datang jam 12 lebih itu. Atau yang di dalam masjid kami dari tadi gitu di masjid dari jam 11 masjid gara-gara ngomong dikit sia-sia. Kalau masih di dalam kan khutbah kalau masih di dalam. Tapi ini sering kali terjadi. Sering kali terjadi yang seperti itu. Sebab itu ini disebut menjaga sholat, menjaga waktu. Lalu menjaga sholat itu menjaga dari kesungguhan sholat. Bagaimana kita berusaha melakukan sholat ini dengan sungguh-sungguh, tidak sambil-sambilan. Mulai kita dari berpakaian, sungguh-sungguh untuk sholat. Mulai dari kita menuju rumah Allah, sungguh-sungguh untuk sholat. Maaf, sholat Jumat itu kan seminggu sekali. Waktunya langka. Oleh sebab itu, hendaknya bersungguh-sungguhlah berpakaian untuk sholat. Karena itu perintah Al-Quran. Kata Muhammad, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali kamu menuju masjid untuk sholat. Pakaian main, pakaian levis, kaos, tentulah pakai topi gitu. Cuma jangankan malaikat, itu ilmunya agak aneh. Bisa terpal pulau belakang imam. Aku sering nyampaikan sholat itu ngapo gitu pakai gamis, pakai sarung. Pakai gamis, pakai sarung itu jauh lebih sopan.
Ini maksudnya bersungguh-sungguh. Yang selanjutnya bersungguh-sungguh dalam sholat ini, bersungguh-sungguh dalam bacaan sholat, bersungguh-sungguh dalam bacaan sholat. Jangan asal baca malah. Memang itu nikmatinya bacaan sholat itu dari awal sampai akhir. Nah, orang yang menjaga sholat seperti ini, maka sholat ini akan mengumpulkan dosa-dosanya di antara sholat itu dan dosa. Siapa yang memang bisa menjaga sholat? Tapi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, maka sholatnya boleh jadi cuma sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Makanya tadi berwudu sempurnakan agar kita dapat fadilah. Sholat kita sempurnakan, kita jaga agar dapat fadilah. Agar sholat itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Termasuk puasa Ramadan melaksanakan dengan baik agar puasa Ramadan itu dapat fadilah, tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ini menjaga sholat. Yang selanjutnya memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajat wa qatta 'anka biha khati'ah." Berbanyaklah bersujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan dengannya Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Memperbanyak sujud kepada, bukan maksudnya kita tambahin sujud itu dalam sholat, bukan. Salah sujud dalam sholat itu tambahin lagi 4 kali sujud misalnya. Memperbanyak sujud maksudnya ini memperbanyak sholat sunnah. Perbanyaklah sujud itu maksudnya perbanyaklah sholat sunnah. Ada sholat sunnah tarawih 12 rakaat dan kita jago 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 6 rakaat sesudah subuh. Itu muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang muakkad. Ada beberapa masjid subuh itu tidak sempat sholat 4 rakaat itu, karena timing waktunya itu agak sedikitnya. Jadi cuma dapat 2 rakaat. Ujaku muakkadahnya itu 4 rakaat sebelum subuh, 2 kali salat 4 rakaat. Itu sholat sunnah tarawih muakkad. Kalau yang qoblah asar itu 2 yang muakkad, tidak didekatkan Nabi. 2 rakaat sebelum maghrib juga tidak didekatkan Nabi, tapi boleh. 2 rakaat sebelum isya sama pun yang tidak didekatkan Nabi, tapi boleh. Nah, 2 rakaat sesudah isya itu yang muakkad. 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat juga. Itu 12 rakaat. Sehingga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, maka di akhirat Allah akan buatkan rumah di dalam surga. Akan dibangunkan rumah dalam surga. Setelah masuk surga, dibuat ke rumah dulu. Sudah mendekati rumah dalam surga itu kira rumah. Selagi dibuat ke rumah dulu. Yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat. Tapi bukan sekali-sekali. Jadi maksud hadis ini bukan sekali-sekali, menjaga sholat rawatib sampai akhir hayatnya. Ini sekali-sekali itu ya, sekali lengkap, sekali-sekali beda. Yang menjaga sholat rawatib sampai akhir hayatnya itu, maka dia jika Allah diberikan rumah di dalam surga. Makanya ada sholat sunat yang hampir mendekati wajib, tapi tidak diwajibkan kata Rasulullah, karena saya takut membebani umat. Yang pertama, sholat sunat yang mendekati wajib tapi tidak diwajibkan, karena Rasulullah sadar takut umatnya dan kuat, yaitu sholat tahajud dan sholat duha. Sholat sunat tahajud sama sholat duha itu, kata Rasulullah, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, wajibkan sholat tahajud sama sholat duha. Karena sholat tahajud dan sholat sunat duha itu berada di antara rentang sholat fardu yang jauh. Dari isya subuh, waktunya sangat panjang. Sebab itu di tengah-tengahnya ada sholat sunat tahajud. Kemudian dari subuh ke zuhur itu juga waktu rentangnya sangat panjang, sehingga di tengah-tengahnya ada sholat sunat dulu. Berbeda antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, itu rentang
jalannya pendek, makanya tidak ada sholat sunnah yang utama di gerakan kecuali lewat itu. Nah, karena subuh dengan zuhur ini panjang, jangan sampai umatku kata Rasulullah terlalu lama melupakan mengingat Allah, maka di tengahnya ada sholat sunnah. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku kata Rasulullah, aku wajibkan sholat duha. Tapi karena takut memberatkan umat, maka tidak diwajibkan, disunahkan saja sholat duha. Tapi ini sholat sunnah yang mendekati wajib. Itu yang disebut memperbaiki sunnah. Yang jangan kita tinggal. Dan ini ringan, tidak panjang. Sholat sunnah duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Tergantung dari kita. Minimal 2 rakaat, jangan kurang lagi. Nawar. 2 rakaat itu latih untuk baca lagi. Dan itu tidak berat enggak, cuma untuk memulainya ini memang berat. Padahal dilaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu pasti berat, tidak sampai 5 menit. Kita ngambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Dan kata Rasulullah, yang terbaik sholat sunnah itu lakukan di rumah, karena itu bagian rumah. Jadi kalau sholat sunnah duha, tahajud, tidak usah kita nak ke masjid, karena di rumah lebih utama daripada di masjid sholat sunnah. Itu bagian rumah kita. Inilah disebut Rasulullah nawir yuzakum bisalat wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Quran. Kita terangi rumah kita dengan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah duha 2 rakaat. Jam 9 sampai jam 10 itu waktu yang paling utama sholat sunnah duha. Tapi dari jam 7 kita sudah boleh sholat sunnah duha, mungkin kita sudah pekerjaan berangkat. Kita jam berangkat ke Palembang, maka sholat sunnah duha jam 7. Tapi kalau kita tidak ada kerja perjalanan, jam 9 sholat sunnah duha. Kesiangan sholat sunnah duha silakan sebelum waktu zuhur. Cuma kalau sudah zuhur bukan duha lagi. Yang penting belum zuhur. Ya, jam 11 silakan sholat sunnah duha jam 11 karena belum waktu zuhur. Jangan lewat waktu zuhur jam 1 sholat apa mau duha. Duha jam 1. Ini sholat sunnah duha. Jangan pernah tinggalkan sholat sunnah duha 2 rakaat. Kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Keberkahan rezeki hari itu, kemudahan kita dalam urusan hari itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah tahajud, 2 sholat sunnah yang kami butuhkan. Tahajud itu berat karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa tidak berat. Saya yakin bapak-bapak sekarang ini jam 3 sudah bangun persiapan subuh. Karena subuh kita jam 4 dan 9 sebenarnya. Jam 3 kita sudah bangun. 3 kita bangun, kita mandi. Mandi jam 3 itu memang sehat. Kita mandi, kita sholat sunnah. 4 tidur kan? 4 rakaat kalau 3 itu. Kalau memang orang besar 2 rakaat tahajud, 1 rakaat tidur. Jangan tawar lagi itu. Kurang lagi apa? 2 1. Yang sanggup. Jadi kita tarawih itu 8 tidur. Bagus tambah bagus 8 tidur. Jadi hitungan itu sesuai dengan kemampuan kita berikan kemampuan kita. Kalau bangun jam 3 besok jam 4 tidur. Sekarang kalau 11 agak keteteran. Lagi kalau kita tak berhenti 4 tidur terus rakaat tahajud 3 rakaat. Ini yang disebut perbanyaklah sujud. Karena setiap sujud itu akan mengumpulkan dosa. Dan ternyata memperbanyak sujud itu akan memberikan ketenangan di dalam hati dan hilang waktu kita untuk berpikiran hal yang negatif. Kesempatan maksiat itu habis dari waktu kita melakukan ibadah. Imam As-Sawqi menyebutkan dalam sebaik nasihat mutiaranya Imam Sawqi. Apa kata Imam Sawqi? Sibukkan dirimu dengan beribadah agar iblis tidak punya waktu untuk mensibukkan kamu dengan maksiat. Kalau kita sudah sibuk beribadah, waktu iblis untuk mengajak kita maksiat itu tidak punya kesempatan. Tapi ketika kita banyak merenung, waktu kita
maka kesempatan itulah iblis untuk mengajak kita ke tempat maksiat. Cukup nanti gawe jadi tapi selalu kesempatan kita isi dengan ibadah sehingga iblis itu bingung kapan waktu dia untuk menyesatkan. Ini juga mengukurkan dosa-dosa kita. Lalu yang selanjutnya, mandi atau berwudu lalu menunaikan sholat Jumat. Sementara sebuah hadis tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat membersihkan diri semampunya, menggunakan minyak rambut untuk merapikan rambutnya dan janggutnya atau membongkar wangi-wangian di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu dia sholat sunnah sebanyak yang ditetapkan untuknya, serta dia menyimak khutbah saat imam berbicara, melainkan dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi Jumat itu adalah sunnah. Mandi Jumat itu adalah sunnah. Mandi Jumat yang terbaik itu adalah menjelang berangkat ke masjid, tapi boleh dilakukan pagi hari ketika mandi Jumat. Lalu berwangi-wangian itu disunahkan bagi laki-laki, tapi tidak untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu pernah protes, kenapa bapak-bapak disunahkan berwangi-wangian, ibu tidak boleh? Ibu tidak boleh berwangi-wangian masuk masjid. Protes dulu ibu-ibu, protes dan kenapa ibu macam baik. Mengapa ternyata ibu-ibu itu kalau berwangi-wangian mengundang fitnah dan mengundang syahwat? Kapan ibu-ibu itu disunahkan berwangi-wangian? Di rumah ketika menunggu suaminya, maka ibu-ibu disunahkan untuk berwangi-wangian untuk menunggu suaminya. Anak terbalik, kalau wangian para laki ibu soal itu. Ya, berwangi-wangian. Ini ya, bapak-bapak maka berwangi-wangian yang mendatangi masjid. Aku bapak-bapak itu berwangi-wangian sholat berjamaah. Ternyata sekarang kita baru merasa sholat berjamaah itu kata Rasulullah rapatkan saf, luruskan rapatkan saf. Amun pun juga kawan sebelah nih, kalau mati itu apa? Sebelah nih mati langit, langit ada Tuhan itu. Oleh sebab itu kata Rasulullah hari Jumat itu disuruh wajib mandilah sebelum Jumat, bersihkan badanmu pada hari Jumat. Pakailah pakaian yang terbaik yang kamu miliki pada hari Jumat. Jadi itu kalau hari Jumat itu siapkanlah bapak-bapak ini pakaian yang bagus untuk pakai sholat. Apa ini pakaian baru sudah dicuci. Jangan pakai nanti 2 hari pakai itu pakai hari Jumat. Pas dia rukuk ke sujud itu agak nampak pikir baju Jumat sampai ke belakang bau. Pakaian yang baru dicuci hari Jumat itulah disunahkan berwangi-wangian bapak-bapak. Berwangi-wangian sehingga ketika imam rapatkan saf, luruskan saf, begitu kita merapatkan saf kiri kanan wangi. Nyaman sholat. Detaning, oh kurang. Rendahan. Itu kan ini. Itu bapak-bapak mandi menyempurnakan wudhu, berwangi-wangian, memakai pakaian terbaik menuju masjid hari Jumat. Itu kata Rasulullah maka akan menggugurkan dosanya dari Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan. Innal muadzina yughfaru lahu mada sauti. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Besar azan itu muadzin. Bayangkan Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah SAW. Itu ketika itu oleh Mi'raj, Rasulullah SAW mendengar dalam kaki orang mendahului Rasulullah dalam surga. Ditanya dengan malaikat Jibril, ya Jibril, tulang kaki siapa? Kata Jibril, tulang kakinya Bilal bin Rabah. Masuk surga lupa Bilal bin Rabah. Kau ini cuma muadzin, muadzin Rasulullah, muadzin Rasulullah. Karena azan
muazin asal. Yang pertama, ketika muazin mengumandangkan azannya, kita diam, tidak melakukan aktivitas, lalu kita menjawab azan, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan azan. Makanya kalau azan sudah berkumandang, itu sholat pun kita stop dulu, itu bertegak, tidak sebanyak. Mengapa? Kalau kita sholat pada saat muazin, artinya kita tidak bisa mendengarkan azan dengan baik, maka kita tidak bisa mendapatkan fadilah dari azan. Rugi kan kita mendapat fadilah dari azan itu. Bukan berarti tidak sah sholat kita, tapi fadilah azan itu lepas dari kita karena waktu azan kita sholat. Makanya sebagian kalau begitu sampai di masjid sudah muazin, dia belum sholat sunat tahiyatul masjid, dia tunggu dulu sampai azan selesai. Mengapa? Dia ingin mendapatkan fadilah dari azan. Itu maksudnya, makanya tegak itu. Ada juga yang belok-belok kayak tegak sebenarnya tahu itu. Tak tahu juga dia ngaku bertegak terus wayang ini bertegak pulau. Tapi ngobrol, bertegak nggak semayang tapi ngobrol sama bang, tidak dapat juga. Azan dia ngobrol. Nah makanya ketika azan hentikan, jangankan ngobrol, sholat pun itu tunda karena untuk mendengarkan. Kita jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita Rasulullah menambahkan sholat di ujungnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita jawab azan sampai kita berdoa azan, maka kita mendapatkan fadilah sama seperti muazin yang sedang memandangkan. Yang akhirnya muazin itu akan mendapatkan pengampunan sesuai dengan sejauh daripada suaranya dia. Kemudian ucapan amin yang berbarengan dengan ucapan amin para malaikat. Jika imam membaca wal maghdubi alaihim waladhdallin amin, maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin para malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kapan malaikat mengucapkan amin? Pada saat imam mengucapkan amin. Oleh sebab itu, ala dulu imam. Imam itu istirahat udah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ada tanya aku deh, imam itu apa semua? Kapan belakang lalu bulan cepat ada jauh. Waladhdallin amin. Jadi aminnya nungguin imam. Kemudian imam juga jangan ada amin. Mau nunggu imam amin. Cocok ini amin. Kami lalu imam amin. Maka imam itu harus amin itu zahar dulu, imam itu amin dulu, jangan tidak zahar. Waladhdallin. Tarik nafas dulu. Amin. Pada saat itu malaikat juga mengucapkan amin berbarengan dengan imam. Barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa. Ini dari hadis ya. Sholat sunat menurutkan dia membacakan sholat sunat boleh itu dirangkap dengan sholat sunat yang lain. Sholat sunat apa? Duduk dengan pokoknya dua gitu kan. Kalau untuk tadi dirangkap dengan sholat sunat. Kalau sholat sunat wudu dirangkap dengan sholat sunat duha, cah. Tapi kalau sholat sunat wudu dijadikan sebagai sholat sunat tahiyatul masjid boleh. Karena sholat sunat tahiyatul masjid itu bunyi hadisnya, janganlah kamu duduk ketika kamu masuk masjid, janganlah kamu duduk sebelum sunat 2 rakaat. Oleh sebab itu sholat sunat tahiyatul masjid itu bisa kita sholat sunat rawatib, maka gugurlah sholat sunat tahiyatul masjid. Bisa kita sholat sunat wudu, maka gugurlah sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu kita sholat sunat wudu kemudian kita sholat sunat tahiyatul masjid. Karena sholat sunat tahiyatul masjid itu pada prinsipnya nak sholat sunat apapun kamu, yang penting kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat sunat 2 rakaat. Mau sholat sunat duha, mau sholat sunat wudu, atau mau sholat sunat rawatib. Kalau kita sudah terlambat datang ke masjid, maka kita sholat sunat rawatib saja, maka gugurlah sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi
Tapi kalau dengan duha tadi belum ketemu dalilnya yang bisa sholat sunat dulu, langsung sholat sunat duha beda. Yo. Waalaikumsalam. Masalah sholat Jumat berbeda wajib dan naik mimbar. Ini kawan dari jalan dari sampai tapi waktu sudah naik mimbar dia masih melakukan sholat tanya ke masjid atau sholat sudah Jumat. Apakah itu diharuskan? Apakah kita mendengarkan wajib di mimbar? Baik, itu ada hadis. Memang itu memang sudah tidak bagus memang. Kalau nak katakan bagus memang ada bagus kalau terlambat sholat Jumat. Memang ada bagus. Tapi ada hadis ketika itu ada nama sahabat namanya Sulaik. Sulaik ini datang sholat Jumat terlambat. Begitu dia masuk masjid, Rasul sedang waktu itu khotibnya Rasul sudah berkhutbah di atas mimbar. Rasul sedang berkhutbah di atas mimbar. Sulaik ini nyedek masuk masjid ke belakang. Diam-diam dia langsung duduk situ. Rukuk jadi jiwa Nabi. Ya Sulaik, kum. Bangkit sholat kau, kata Rasul. Artinya Rasulullah perintahkan Sulaik sholat sunat tahiyatul masjid. Pada saat itu Rasul sedang khutbah. Lalu berhenti Rasul sebentar berhenti khutbah, merintahkan Sulaik untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, dalil ini menunjukkan artinya saking pentingnya sholat sunat tahiyatul masjid. Itulah dalilnya sehingga orang yang terlambat itu tetap sholat sunat tahiyatul masjid karena ada hadis ini. Tapi yang dikatakan bagus atau bagus itu tidak bagus itu akan terlambat itu. Ini insidental artinya pada saat itu ada salah satu sahabat yang terlambat. Boleh jadi itu terlambat itu kan bukan unsur kesengajaan, tapi di luar kemampuan manusia terlambat. Aku jadi petugas imam dan khotib di masjid Al-Muqtakin Sauna di mobil lalu jam 11 sampai situ sempur. Berapa jam aku nunggu sempur di situ? Lebih bingung kawan di Sunatu. Padahal sebelum kawan Nawi ada dan aku siap insyaAllah siap itu. Sampai situ sempur. Nah ini kan di luar kemampuan kita. Tahu juga dia dokter berapa nangkai sempur. Aku di situ pengalaman. Kalau aku petugas khotib di masjid Al-Muqtakin aku jam 11 berangkat. Aku ketemu sempur itu. Kalau ketemu sempur aja apa lagi? Sudah. Namun kita ada petugas ya pindah masjid. Ini gitu. Kawan bisa di situ nunggu imam khotib mana terlalu. Dan menakar tadi sunat udah mungkin sampai setengah jam itu kan sunat setengah sama setengah jam sampai begitu. Ada sepuh. Nah ini di luar kemampuan kita. Tapi kalau dengan sengaja memperlambat datang sholat Jumat itu, nah ini jadi masalah. Barangkali Sulaik tadi memang ada hal yang seperti itu. Jadi jawabannya tetap sholat sunat itu masjid berdasarkan hadis yang tadi ketika Rasulullah menegur Sulaik. Bisa ada pertanyaan? Ya balik Pak. Kalau seorang muadzin sedang menerangkan sesuatu yang mendengar menjawabnya. Namun apa dasarnya seorang muadzin dia azan dia langsung jawab sendiri? Bagaimana? Muadzin itu tidak jawab azan. Muadzin itu nggak boleh jawab azan, yang jawab itu yang mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Aku baru ini juga kedengaran muadzin itu azan. Atau di masjid ini? Tidak, itu tidak. Muadzin tidak ada untuk menjawab azan. Yang menjawab azan itu adalah yang mendengarkan azan. Yang bukan muadzin. Mengapa dia menjawab azan? Karena ingin mendapatkan fadilah daripada azan tadi. Sehingga kita jawab azan.
Yang muazin tak usah jawab. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Jadi muazin tidak perlu menjawab azannya, tidak perlu menjawab azannya sendiri. Kemudian kalau azan itu bagi azan itu, masjid itu ini tidak satu azan. Situ azan, situ nyusul, masjid sana nyusul. Apalagi tempat kami itu banyak kan masjid tani. Yang mana yang kita jawab azan adalah yang lebih dulu yang kita dengarkan satu saja. Kalau saya jawab, pasti jawab azan sih, azan pun nggak jawab itu dulu. Kita pegang si koba yang mana azan yang kita jawab. Yang lain abaikan, baik. Sebab azan tinggi itu ini tidak parah. Baik sudah jawab azan ini, azan pun azan. Jadi cukup satu azannya kita fokus di sana. Jadi dekati yang muazin tidak jawab azan beda. Itu kaplingan wong yang tidak azan. Dia melok jawab azan untuk mendapatkan fadilah daripada muazin. Kalau dia tidak jawab, tidak perhatikan azan, maka dia tidak dapat fadilah dari azan. Kalau muazin dia langsung dapat, nah itu dia dapat fadilah itu. Siapa Pak? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, biasanya kalau sholat wajib itu kalau siang itu kan disirkan kan, kalau malam itu kan dijahar. Nah ini untuk khusus sholat sunat itu apa sir apa jahar? Baik, sholat wajib fardu itu yang dizaharkan itu subuh, maghrib, isya. Dan subuh sama asar itu disirkan. Bagaimana dengan sholat sunat? Sholat sunat itu ada yang dizahar, yang disir juga. Sholat yang dizahar itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu dizahar. Ketika imamah sholat tarawih maka dia dizahar. Sholat yang lain diasir. Contohnya sholat duha, sholat tahajud. Dan itu sholat duha itu memang tidak ada contoh berimamah. Sholat duha itu belum aku baca contohnya berimamah, tapi dilakukan sendiri. Kalau sholat tahajud itu saya pernah terbaca Rasulullah pernah berimamah dengan istrinya sholat tahajud. Dan contoh itu artinya itu boleh imamah dengan bini kita sholat. Tapi belum pernah ada contoh Rasul mengimami sahabat untuk sholat tahajud. Tapi dengan istri Rasulullah pernah mengimami istri sholat tahajud. Tapi Rasul belum pernah diceritakan mengimami para sahabat untuk sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat tarawih. Tarawih memang dicontohkan Rasulullah walaupun tidak genap 1 bulan. Tapi Rasul pernah mencontohkan sholat tarawih itu beriman di masjid dan di zahar. Dilanjutkan pada zaman Abu Bakar dan Umar, maka mereka melaksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh berjamaah di masjid dengan zahar. Jadi itulah contohnya. Jadi sholat sunat itu umumnya disir. Jadi sholat tarawih. Sholat tarawih itu memang ada contohnya dari Nabi dan sahabat melakukan jamaah dengan zahar. Sholat asar, sholat subuh itu sih. Tapi aku pernah juga mampir di salah satu tempat. Karena pada waktu itu ada ini orang meninggal yang mampir sih. Itu asar, sholat asar di masjid. Imamnya sahar masjid. Sudah sholat pagi lebih asar pun jangan disahar. Jarang memang sholat berjamaah di masjid. Pantasan itu kan memang jarang jamaah di masjid asarnya cuma pulang. Jadi kita jamaahnya banyak itu kan karena ada takziah kan banyak jamaah ada takziah kan. Sudah kumpul sudah subuh itu sudah bikin dari pemakaman, balik dari pemakaman langsung ke masjid asar, pas sudah kumpul asar. Jadi Allah imam jadi sahabatnya kaget aku.
Ada juga seseorang ketika sholat di satu tempat, dia ini rupanya tidak pernah juga sholat di jamaah masjid. Sholat jamaah di masjid, imam sudah sholat di mulut tuh kan, dengar, imam ini maju kedengaran maju tahu-tahu rukuban. Dia protes, imam kan kedengaran maju juga, karena ini maju sih, sholat zuhur, protes, imam mau. Kedengaran maju tahu-tahu rukuban. Barangkali tidak pernah tadi, tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Jadi sir dan sahar itu sudah dicontohkan oleh Nabi kalau sholat dan sir dan sahar. Ada? Siapa? Cukup ya. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita sama-sama. Tidak kurang penyampaian, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum